Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak cerdas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi yang sudah pernah kalian pelajari. Kalian sudah mengenal apa itu relasi dan kalian sudah mengenal juga apa itu fungsi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Mohon disimak baik-baik. Di sini ada beberapa soal. Ya, saya akan bahas satu per satu. Untuk soal yang pertama, relasi yang tepat untuk menyatakan himpunan A ke himpunan B adalah titik-titik-titik. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah kalian disuruh menentukan saja apa sih sebenarnya relasi atau hubungan yang tepat dari A ke B berdasarkan gambar ini. Saya bahas satu-satu. Untuk yang gambar yang pertama, kalian perhatikan di sini baik-baik. Ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B. Di mana himpunan A anggotanya 3, 6 dan 12. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi 3, 6, dan 12 ini disebut juga sebagai domain atau daerah asal, ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini yang di B itu disebut juga kodomain atau daerah kawan. Ya, jadi ada domain, ada kodomain, ya. Ini sekalian saya jelaskan. Kemudian tadi kita disuruh menentukan relasinya. Apa sih sebenarnya relasi yang tepat? Sekarang kita perhatikan kalau biasanya yang umumnya itu relasi bisa jadi 2 kali dari, ya. Bisa jadi juga lebih satu dari. Terus bisa juga kuadrat dari. Ya, macam-macam bentuk relasi, bisa jadi setengah kali dari. Nah, atau bisa juga lebih 2 dari. Banyak ya anak-anak ya. Atau bisa jadi kelipatan 2 dari. Nah, kita sesuaikan dengan konteksnya yang ada di sini. Apa kira-kira yang sesuai? 3, 6, 12. 3 itu ke 1, terus 6 ke 2, 12 ke 4. Kira-kira apa ya relasi yang tepat dari A ke B ini? Itu apa? Coba, 3 itu berapa? Dari 1 itu apanya? 1 kali 3, 3 ya. Kemudian 6 ke 2, 2 itu 2 kali 3, 6. 4 juga ya, 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti apa ya kira-kira relasi dari A ke B ini? Ya, jadi relasinya adalah relasi A ke B untuk gambar yang pertama ini adalah 3 kali dari. Ya, 3 kali dari. 3 ini 3 kali dari 1, 6 ini 3 kali dari 2, 12 ini 3 kali dari 4. Berarti sesuai. Relasinya yang tepat adalah 3 kali dari. Itu untuk yang gambar yang pertama. Kemudian untuk yang gambar yang kedua, coba diperhatikan di sini 5 ke 3, 7 ke 5, 9 ke 7, 10 ke 8. Kira-kira relasinya yang tepat apa ya ini? Nah, 5, 3. 3 itu lebih berapa dari 5? 2 ya. 3 tambah 2, 5. Terus 5 di sini 7 ke 7. 7 itu dari apa? 5 tambah 2. Terus ini 7, 9, 7 tambah 2, 10. Lebih 2 dari 8 ya. Berarti iya, relasinya adalah lebih 2 dari untuk gambar yang kedua ini. Ya, coba 5 itu lebih 2 dari 3. Benar ya. 7 itu lebih 2 dari 5. 9 itu lebih 2 dari 7 dan 10 lebih 2 dari
8. Oke, berarti relasinya benar lebih 2 dari. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Dicek satu-satu kira-kira relasinya apa gitu. Untuk penjelasan yang pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, ini dia yang sering juga keluar di ujian. Manakah dari himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi? Namanya pasangan berurutan berarti ada kurung kurawal di sini ya, dan anggotanya pakai kurung biasa dan dipisahkan oleh koma. Caranya adalah saya punya trik mudah untuk kalian, tidak perlu menghitung, tidak perlu pakai rumus. Jadi caranya adalah kalau namanya fungsi berarti dia setiap anggota di A, misalnya fungsi dari A ke B, berarti setiap anggota di A itu memiliki pasangan. Sama seperti soal nomor 1. Nah, ini kalau kalian perhatikan semuanya kan ada pasangannya ini. Tidak ada yang cabang ya. 5, 7, 90 kan semuanya ada pasangannya ya. Tidak ada yang cabang juga. Sama dengan di sini. Jadi caranya atau trik cepat dan mudahnya adalah kalian lihat yang sebelah kiri atau bagian depan. Ini angka 1 yang bagian depan ini ya. Nih, ini namanya bagian depan atau bagian sebelah kiri. Coba kalian perhatikan di sini 1, 1, 2, 3. Kira-kira angkanya semua berbeda atau ada yang sama? Ini ada yang sama. Karena ada yang sama berarti kan istilahnya 1 ini punya cabang. 2 dan 3 berarti yang untuk yang pertama ini bukan fungsi. Karena fungsi itu nggak boleh cabang. Sekarang kita cek yang kedua. Ini 3, 4, 5, 6. Apakah ada angka yang sama? Untuk di depannya tidak ada, berarti tidak ada yang cabang. Nah, ini merupakan fungsi. Ya, sangat mudah ya anak-anak. Tinggal kalian cek aja yang depannya 1, 2, 3, 4. Berarti yang ketiga ini karena tidak ada yang sama angkanya berarti merupakan fungsi. Loh Bu, yang bagian belakangnya apa tidak ngaruh? Tidak ngaruh sama sekali nak ya. Itu tidak usah diusik atau tidak usah diganggu gugat. Tetap seperti itu. Yang kalian hanya perlu perhatikan adalah yang bagian depannya saja. Kemudian yang selanjutnya A, O. Ternyata A-nya itu banyak cabang ya. Berarti ini jelas bukan fungsi. Nah, yang terakhir. Kira-kira ini fungsi atau bukan fungsi? Coba kita cek 8, 10, 11, 13. Apakah ada angka yang sama? Oh, tidak ada angka yang sama atau semuanya berbeda ya. Berarti ini merupakan fungsi. Nah, seperti itu ya anak-anak cerdas ya. Jadi kalau fungsi itu angkanya berbeda semua di bagian depan yang saya lingkari ya. Kalau bukan fungsi berarti ada angka yang sama atau kembar. Ya, jadi di sini soalnya ada 3 yang merupakan fungsi. Saya lanjutkan ya anak-anak cerdas penjelasan saya. Tadi sudah nomor 1 dan 2, sekarang lanjut nomor 3. Diketahui, nah ini dia, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x dikurang 1. Ini artinya rumus fungsi ya nak ya, dalam x, variabelnya adalah x. Yang ditanyakan adalah nilai f negatif 1 adalah, Ibu, maksudnya f negatif 1 itu apa? Nah, di sini saya jelaskan ya anak-anak cerdas. F dalam kurung negatif 1. Nah, kalian tidak usah bingung. Ya, negatif 1 ini artinya adalah nilai X. Nah, coba kalian perhatikan, ini kembar ya, mirip ya. F ya, sama ya. Ya, yang di tengah ini hanya mengikuti variabelnya apa, berarti situ nilainya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi caranya adalah jadi caranya seperti ini anak-anak cerdas ya. Saya tulis dulu fungsinya. Ini ya, saya tulis dulu kembali rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x dikurang 1. Tadi yang ditanyakan adalah f negatif 1. Tulis di bawahnya ini. F negatif 1. Berarti nilai x-nya di sini adalah negatif 1. Jadi tinggal yang sebelah kanan yang di sini tinggal kalian ganti x-nya dengan negatif 1. Berarti 3x. 3x itu artinya 3 dikali x. Berarti 3 dikali negatif 1. Ya, seperti itu ya. Sama dengan, nah f negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 1. Jawabannya adalah negatif 3 dikurang 1. Berarti f negatif 1 sama dengan negatif 3 dikurang 1, negatif 4.
Sudah ketemu. Jadi nilai F negatif 1 adalah negatif 4. Ya, seperti itu saja nih anak-anak ya. Tinggal kalian ganti yang dalamnya. Kemudian, untuk supaya kalian lebih jelas lagi, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3. Nilai f2 adalah, nah sama seperti yang di atas. Saya tulis kembali ya. Cara menyelesaikannya adalah saya tulis kembali rumus fungsinya yang f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Nah, di sini tanyakan adalah f2. Tulis di bawahnya f2. Berarti nilai x-nya kalian ganti semua dengan angka 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 ditambah 3. Nah, sudah sampai di sini. Tinggal dihasilkan saja. 2 pangkat 2, 2 kali 2. Jawabannya adalah 4. Dikurang 2 kali 2, 4. Ditambah 3. Oke, F2 sama dengan 4 dikurang 4, 0. Ya, ditambah 3. Oke, F2 sama dengan 0 tambah 3, 3. Jadi, nilai dari F2 adalah 3. Nah, seperti itu ya, mudah ya anak-anak ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang saya lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 jika fb sama dengan negatif 9. Oke, nilai, ini bukan nilai A ya, nilai B adalah titik. Jadi cara menyelesaikannya, nah mohon disimak baik-baik ya anak-anak cerdas. Saya tulis kembali dulu rumusnya. Fx sama dengan x tambah 1. Nah, seperti ini. Kemudian diketahui apa? Fb sama dengan negatif 9. Nah, karena di sini B, berarti X di sini boleh diganti dengan B. Ya, Fb sama dengan, karena X-nya sama dengan B, berarti sini juga diganti dengan B. B tambah 1. Kalau di sini misalnya Fc, boleh di sini ganti dengan C ya, atau sini FD, boleh di sini ganti dengan D, di sini juga diganti dengan D. Sesuaikan dengan rumus fungsi. Selanjutnya apa? FB sama dengan negatif 9. Oh, berarti FB di sini tulis di bawahnya negatif 9. Ya, negatif 9 sama dengan B ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Terlihat ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang aljabar kan? Berarti yang sejenis harus dikelompokkan. Nah, berarti yang positif 1 ini pindah. Ya, dipindahkan. Karena pindah ruas, berarti tandanya berubah. Positif 1 pindah jadi negatif 1. Ya, sama dengan B. Negatif 9 dikurang 1, ayo bilangan bulatnya bermain lagi di sini. Berarti negatif 10 sama dengan B. Nah, jadi nilai B adalah negatif 10. Nah, sudah ketemu jawabannya, ternyata B-nya adalah negatif 10. Seperti itu ya anak-anak ya. Saya lanjutkan soal yang terakhir, nomor 6. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan negatif 2x dikurang 3. Jika f(x) sama dengan negatif 13, nilai x adalah. Cara menyelesaikannya sama seperti tadi ya. Di sini saya perkuat kembali. Tulis kembali rumus fungsinya. Fx sama dengan negatif 2x dikurang 3. Nah, fx-nya sama dengan negatif 13. Tidak usah diubah ya. Tetap seperti ini. Fx sama dengan negatif 13. Tulis di bawahnya. Karena nilai fx itu sama dengan negatif 13. Dikurang 2x dikurang 3. Gunakan konsep aljabar. Jadi caranya adalah, nah di sini kelompokan yang sejenis, berarti negatif 13 ini pindah ke sini. Ditambah 3. Ingat kalau pindah ruas berarti tandanya berubah, sama dengan negatif 2x. Nah, negatif 13 tambah 3 berapa hasilnya? Negatif 10.
sama dengan negatif 2x. Yang ditanyakan adalah nilai x. Ini di sini sedangkan masih negatif 2x. Berarti nilai x sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Ya, jadi x sama dengan jawabannya adalah 5. Ya, jadi nilai x adalah 5. Ya, seperti itu ya anak-anak. Semoga bisa dipahami dengan baik untuk pelajaran hari ini. Dan silakan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat matematika, pasti bisa.